Pagi yang menentukan panjang umur. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada orang yang tetap sehat, bugar, dan aktif meski usianya sudah menginjak 70, bahkan 100 tahun? Apakah karena mereka minum suplemen mahal? Atau mungkin rahasianya tersembunyi di tempat yang lebih sederhana, yaitu pagi hari? Ya, ternyata berdasarkan banyak penelitian dan pengamatan di daerah-daerah Blue Zone seperti Okinawa di Jepang atau Sardinia di Italia, orang-orang tertua dan tersehat di dunia memiliki satu pola yang sama. Mereka menjalani rutinitas pagi yang konsisten, sederhana, dan ternyata sangat berpengaruh pada umur panjang. Bukan rahasia besar, tapi kebiasaan kecil yang diam-diam mereka lakukan tanpa kamera, tanpa drama, tanpa disadari banyak orang. Dan itulah yang akan kita bongkar dalam video ini. Selamat datang di channel Anti Pikun ID. Dan bersiaplah untuk perjalanan yang bisa jadi akan mengubah cara kamu memulai hari dan mungkin masa depan kesehatanmu. Pagi yang menentukan panjang umur. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada orang yang tetap sehat, bugar, dan aktif meski usianya sudah menginjak 70, bahkan 100 tahun? Apakah karena mereka minum suplemen mahal? Atau mungkin rahasianya tersembunyi di tempat yang lebih sederhana, yaitu pagi hari? Ya, ternyata berdasarkan banyak penelitian dan pengamatan di daerah-daerah Blue Zone seperti Okinawa di Jepang atau Sardinia di Italia, orang-orang tertua dan tersehat di dunia memiliki satu pola yang sama. Mereka menjalani rutinitas pagi yang konsisten, sederhana, dan ternyata sangat berpengaruh pada umur panjang. Bukan rahasia besar, tapi kebiasaan kecil yang diam-diam mereka lakukan tanpa kamera, tanpa drama, tanpa disadari banyak orang. Dan itulah yang akan kita bongkar dalam video ini. Selamat datang di channel Anti Pikun ID. Dan bersiaplah untuk perjalanan yang bisa jadi akan mengubah cara kamu memulai hari dan mungkin masa depan kesehatanmu. Kenapa harus pagi? Rahasia panjang umur dimulai sejak mata terbuka? Coba pikirkan ini sejenak. Apa momen paling tenang dalam hidup kita? Jawabannya hampir selalu pagi hari, saat dunia belum ramai, udara masih segar, dan pikiran belum dibanjiri notifikasi atau tekanan pekerjaan. Nah, ternyata itulah momen paling menentukan. Orang-orang tertua di dunia yang hidup lebih dari 90 bahkan 100 tahun memiliki kesamaan yang sangat mencolok. Mereka tidak menyia-nyiakan pagi hari, bukan karena mereka fanatik olahraga ekstrem atau ikut tren pagi yang sedang viral, tapi karena mereka memahami satu hal, bagaimana kamu memulai harimu akan menentukan kualitas hidupmu dalam jangka panjang. Secara ilmiah, pagi hari adalah saat hormon kortisol meningkat secara alami untuk membantu kita bangun. Di saat bersamaan, serotonin, hormon kebahagiaan, mulai aktif dan tubuh mulai menyusun ritme biologisnya untuk satu hari penuh. Inilah alasan mengapa pagi adalah waktu emas untuk mengatur ulang sistem tubuh, pikiran, bahkan emosi. Kalau kita isi dengan hal-hal positif, tubuh akan merespons dengan energi, fokus, dan ketenangan. Sebaliknya, kalau kita isi dengan terburu-buru, stres, atau kebiasaan buruk, hari akan terasa kacau. Dan jika itu terjadi terus-menerus, dalam jangka panjang, tubuh bisa kelelahan, pikiran mudah cemas, dan imunitas menurun. Para centenarian, orang yang hidup sangat lama, tidak memulai hari mereka dengan panik. Mereka tidak langsung mengecek media sosial, tidak langsung menyambar kopi sambil membuka email. Mereka memberi tubuh dan pikiran waktu untuk bernapas, untuk mendarat dengan tenang di dunia nyata. Dan dari sanalah kita belajar, jika ingin hidup sehat hingga usia senja, mungkin hal pertama yang perlu kita ubah bukan obat atau makanan, tapi cara kita membuka hari. Bangun dengan syukur, kekuatan yang tak terlihat, tapi terasa. Bayangkan kamu baru saja membuka mata di pagi hari. Apa hal pertama yang kamu pikirkan? Banyak dari kita langsung dikejar bayangan pekerjaan, notifikasi, tagihan, atau rutinitas yang seolah tak pernah habis. Tapi orang-orang yang hidup panjang, dengan tubuh sehat dan jiwa yang tenang, memulai hari mereka dengan satu hal yang sangat sederhana, namun sangat kuat.
syukur. Ya, hanya dengan satu kalimat, "Alhamdulillah, aku masih hidup hari ini." Atau bagi yang lain, "Terima kasih, aku masih diberi kesempatan untuk menikmati pagi." Mungkin terdengar klise, tapi berbagai penelitian di bidang psikologi dan neurologi membuktikan bahwa kebiasaan bersyukur di pagi hari dapat menurunkan kadar stres, memperbaiki kualitas tidur, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan ini bukan sekadar teori. Di banyak wilayah Blue Zone, wilayah dengan populasi tertua di dunia, orang-orang tua tidak langsung loncat dari tempat tidur. Mereka duduk sejenak, menghela napas panjang, menyadari bahwa mereka masih diberi waktu. Bagi mereka, hidup bukan angka, tapi rasa. Syukur bukan hanya soal ucapan, tapi cara berpikir. Dengan bersyukur, kita memberi sinyal pada otak bahwa hidup ini cukup. Bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah bekal yang berharga. Dan ketika otak merasa cukup, tubuh pun ikut rileks. Jantung berdetak lebih tenang, nafas lebih dalam, pencernaan lebih lancar. Sebaliknya, kalau kita memulai hari dengan keluhan, tubuh langsung aktif dalam mode siaga, hormon stres naik, otot tegang, dan sistem tubuh jadi cemas sejak pagi. Itulah mengapa orang-orang tertua di dunia, tanpa disadari, melatih kekuatan mental mereka setiap pagi hanya dengan satu langkah kecil, bersyukur. Jadi, sebelum kamu menyentuh HP, sebelum kamu membuka laptop, coba tutup mata sesaat, tarik napas panjang, dan ucapkan dalam hati, "Terima kasih atas hari ini." Itu bukan hanya ucapan, tapi fondasi umur panjang yang tak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh jiwa. Mandi cahaya matahari, vitamin gratis yang sering kita abaikan. Setelah membuka hari dengan syukur, langkah berikutnya yang dilakukan para centenarian adalah sesuatu yang sangat sederhana, tapi sering kita lewatkan. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ya, sinar matahari. Gratis. Tersedia setiap hari, tapi entah kenapa, banyak dari kita malah menghindarinya. Kita lebih memilih ruangan ber-AC, tirai yang tertutup rapat, dan lampu buatan. Padahal, di balik cahaya pagi yang lembut, tersembunyi salah satu kunci kesehatan paling vital, vitamin D. Tubuh kita tidak bisa membuat vitamin D sendiri tanpa bantuan cahaya matahari. Dan vitamin ini bukan sekadar nutrisi biasa, ia berperan penting dalam memperkuat tulang, menjaga daya tahan tubuh, mendukung kesehatan jantung, bahkan membantu mencegah depresi. Di Okinawa, Jepang, dan Ikaria, Yunani, dua daerah dengan konsentrasi orang tua sehat tertinggi di dunia, warga senior punya kebiasaan rutin, jalan pagi, berkebun, atau sekadar duduk di halaman rumah, menikmati cahaya matahari. Penelitian modern membuktikan bahwa paparan cahaya alami di pagi hari membantu mengatur ritme sirkadian, jam biologis tubuh, yang memengaruhi kualitas tidur malam. Artinya, kalau kamu ingin tidur nyenyak malam nanti, mulailah dari sinar matahari pagi hari ini. Dan yang lebih menarik, sinar pagi tidak sekuat siang hari, jadi risikonya sangat rendah untuk kulit, asal tidak berlebihan. Cukup 10 hingga 15 menit dan kamu sudah membantu tubuhmu bekerja lebih optimal. Tapi ingat, bukan lewat kaca jendela, bukan dari cahaya lampu, tapi cahaya matahari langsung. Jadi, mulai besok pagi, buka jendela kamar, langkahkan kaki keluar rumah, hirup udara segar. Biarkan tubuhmu diisi ulang oleh energi alam yang sudah disiapkan sejak awal zaman. Karena mungkin kunci umur panjang bukan dari suplemen mahal, tapi dari sesuatu yang sudah ada di langit setiap hari. Tinggal kamu mau ambil atau tidak. Minum air. Langkah pertama yang dilakukan orang tertua saat bangun tidur. Kita sering mendengar bahwa tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Tapi anehnya, saat bangun tidur, banyak dari kita langsung mencari kopi, teh, atau bahkan makanan. Tanpa memikirkan satu hal paling mendasar, minum air putih. Di banyak komunitas orang lanjut usia yang sehat, dari pegunungan Nicoya di Costa Rica hingga Okinawa di Jepang, ada satu kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap pagi, bahkan sebelum menyentuh apapun. Mereka minum air dalam jumlah cukup dan dilakukan segera setelah bangun tidur. Kenapa ini penting? Saat tidur, tubuh kita kehilangan cairan lewat pernapasan, keringat, dan pencernaan. Meskipun kita tidak merasa haus, tubuh sebenarnya mengalami dehidrasi ringan. Dan inilah sebabnya meminum air segera setelah bangun membantu tubuh terbangun dari dalam. Air putih yang masuk pertama kali akan membilas sistem pencernaan, membantu kerja ginjal, melancarkan metabolisme, dan memperlancar sirkulasi darah. Beberapa orang tua di Jepang bahkan menambahkan perasan lemon
atau sedikit garam laut alami, bukan untuk rasa, tapi untuk mengembalikan mineral yang hilang selama tidur. Di Ayurveda, sistem pengobatan kuno India, dikenal juga praktik minum air hangat pagi hari untuk menyeimbangkan sistem pencernaan dan membuang racun. Lalu, bagaimana dengan kita? Sayangnya, banyak dari kita justru melewatkan langkah penting ini. Bahkan, sebagian langsung menyambut pagi dengan kopi kental yang bersifat diuretik. Bisa menyebabkan tubuh makin kekurangan cairan. Padahal tubuh yang kekurangan cairan akan lebih mudah lelah, sulit fokus, dan metabolisme jadi lambat. Jadi, mulai besok, sebelum menyentuh HP, sebelum membuka pintu kamar mandi, bahkan sebelum memikirkan sarapan, minumlah segelas besar air putih, beri tubuhmu sinyal bahwa hari sudah dimulai, dan kamu siap mengisi ulang energi dengan cara paling alami, air. Sederhana? Sangat. Murah? Pasti. Tapi justru karena terlalu sederhana, banyak yang mengabaikannya. Dan itulah letak rahasianya. Gerakan ringan, aktivasi tubuh tanpa perlu fitness mahal. Setelah tubuh dibangunkan dengan air putih, kebiasaan berikutnya dari orang-orang tertua di dunia mungkin akan mengejutkanmu. Mereka tidak langsung duduk diam berjam-jam, apalagi rebahan sambil scroll media sosial. Sebaliknya, mereka memulai hari dengan gerakan ringan, bukan olahraga berat, bukan angkat beban ekstrim, tapi aktivitas yang membuat tubuh bergerak lembut. Di Sardinia, Italia, para lansia terbiasa berjalan kaki setiap pagi ke pasar, ke kebun, atau sekadar menyapa tetangga. Di Loma Linda, Amerika Serikat, mereka membersihkan taman atau melakukan peregangan ringan sambil menyiram tanaman. Intinya satu, mereka tidak diam. Dan sains membuktikan gerakan kecil di pagi hari punya manfaat besar. Beberapa menit aktivitas fisik dapat mengaktifkan sirkulasi darah, meningkatkan kadar oksigen dalam otak, membangkitkan hormon endorfin, pemicu rasa bahagia. Bahkan 10 menit peregangan ringan atau jalan pelan di halaman sudah cukup untuk menyalakan mesin tubuh. Tubuh kita seperti mobil. Setelah istirahat semalaman, ia perlu dihangatkan. Kalau langsung dipacu tanpa pemanasan, mudah rusak. Dan jika terus-terusan diam, mesin pun berkarat. Jadi, kamu tidak perlu alat olahraga mahal, tidak butuh pakaian gym yang trendy. Yang kamu butuhkan hanyalah kemauan untuk bergerak dengan penuh kesadaran. Gerakan tangan, buka bahu, putar leher, tarik napas dalam-dalam sambil mengangkat tangan ke atas. Atau lebih baik lagi, jalan kaki keliling rumah sambil menghirup udara pagi dan melihat hijau-hijauan. Gerakan kecil, tapi bila dilakukan setiap hari, bisa jadi penyelamat tubuhmu di masa tua. Dan satu hal penting, mereka melakukannya dengan perlahan, bukan terburu-buru, karena bagi mereka, pagi bukan tentang kecepatan, tapi tentang kesadaran dan koneksi dengan tubuh sendiri. Sarapan sehat, kecil porsinya, besar manfaatnya. Setelah tubuh digerakkan dan terasa hangat, saatnya masuk ke rutinitas yang sangat akrab. Sarapan. Tapi tunggu dulu. Kalau kamu bayangkan, sarapan orang-orang tertua di dunia itu berupa buffet besar, lengkap dengan telur, sosis, nasi, dan segelas kopi jumbo, kamu akan terkejut. Faktanya, mereka justru sarapan dengan porsi kecil, sederhana, dan bergizi tinggi. Di Okinawa, penduduk lansia terbiasa makan semangkuk kecil nasi dengan sayuran rebus, sup miso, dan sedikit tahu. Di Ikaria, Yunani, mereka makan roti gandum buatan sendiri dengan zaitun atau yogurt alami dengan madu dan kacang. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang berlebihan, tapi semuanya penuh nutrisi dan alami. Para peneliti menemukan bahwa pola makan ringan di pagi hari dapat membantu mengontrol kadar gula darah, menjaga metabolisme tetap stabil, dan mengurangi beban kerja sistem pencernaan. Tubuh pun tidak kelelahan di awal hari. Sebaliknya, banyak dari kita justru terbiasa makan terlalu banyak di pagi hari. Gorengan, karbohidrat olahan, gula tinggi, semuanya masuk sekaligus. Lalu heran kenapa cepat ngantuk, lesu, atau malah begah sebelum siang datang? Para centenarian hidup dengan prinsip sederhana, makan secukupnya, tidak sampai kenyang. Dalam budaya Jepang, ini dikenal dengan prinsip hara hachibu, makan sampai 80% kenyang. Dan itu bukan hanya menghindari penyakit, tapi juga membantu tubuh tetap ringan, fokus, dan lebih bertenaga sepanjang hari. Jadi, jika kamu ingin meniru kebiasaan mereka, ubah cara berpikir soal sarapan. Bukan soal banyaknya porsi, tapi kualitas isinya. Pilih makanan alami, kurangi olahan, fokus pada sayur, buah, biji-bijian, dan protein ringan.
Dan yang terpenting, makanlah dengan tenang, tidak terburu-buru, karena di balik sarapan yang sederhana, tersembunyi pelajaran penting tentang hidup. Yang kecil dan tulus seringkali lebih berdampak daripada yang besar tapi terburu-buru. Momen hening, meditasi pagi ala orang tua sehat. Pagi hari sering dianggap sebagai waktu yang sibuk. Anak harus sekolah, kerjaan menunggu, dapur harus menyala. Tapi di tempat-tempat di mana orang hidup paling lama, pagi hari justru dimaknai sebagai momen untuk diam. Bukan berarti pasif atau malas, tapi mereka meluangkan waktu khusus 5-15 menit untuk duduk tenang dalam keheningan. Tidak ada gangguan, tidak ada layar, tidak ada suara, hanya napas, tubuh, dan pikiran. Di Loma Linda, banyak lansia memulai hari dengan duduk diam di teras rumah, membaca kutipan spiritual, atau sekadar memejamkan mata. Di Okinawa, ada kebiasaan bernama moai, di mana mereka duduk dalam komunitas kecil, namun tetap dalam suasana hening dan penuh perhatian. Apa dampaknya? Secara ilmiah, keheningan di pagi hari dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres, menenangkan detak jantung, membuka ruang refleksi, meningkatkan fokus dan kesadaran diri, bahkan hanya bernapas dalam dan perlahan selama 5 menit bisa memberi efek menenangkan yang setara dengan meditasi ringan. Dan yang lebih penting, hening menciptakan jeda, ruang kosong yang sering kita lupakan dalam hidup yang serba cepat. Jeda ini memberi kesempatan pada otak untuk merapikan pikiran sebelum hari benar-benar dimulai. Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, bahkan sepele. Tapi coba pikirkan, dalam dunia yang bising dan penuh notifikasi, diam adalah kemewahan. Dan mereka yang bisa menikmatinya biasanya lebih damai dan lebih panjang umur. Jadi, mulai besok, coba duduk sejenak sebelum aktivitas pagi. Tidak perlu posisi meditasi, tidak harus membaca doa. Cukup diam, rasakan napas, dengarkan tubuhmu. Karena terkadang yang kita butuhkan bukanlah jawaban, tapi ketenangan untuk mendengarkan diri sendiri. Interaksi sosial ringan. Obrolan pagi yang menyehatkan jiwa. Kalau kita bicara tentang umur panjang, mungkin yang terlintas di kepala adalah makanan sehat, olahraga, atau istirahat cukup. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Hubungan sosial. Di antara orang-orang tertua di dunia, pagi hari tidak hanya soal tubuh, tapi juga soal koneksi. Mereka memulai harinya dengan bertegur sapa, berbincang ringan, atau sekadar menyapa tetangga yang lewat. Di Sardinia, para lansia rutin minum kopi pagi bersama komunitas kecil, membahas cuaca, kebun, atau anak cucu. Di Okinawa, mereka memiliki sistem moai, kelompok persahabatan yang saling mendukung sejak muda hingga tua. Setiap pagi, mereka berbagi cerita, tawa, dan perhatian. Hal yang terlihat sepele, tapi dampaknya luar biasa. Karena manusia bukan hanya makhluk fisik, kita juga makhluk sosial, dan jiwa yang disapa akan merasa hidup lebih lama. Sains pun mendukung ini. Interaksi sosial ringan di pagi hari dapat menurunkan risiko depresi, meningkatkan hormon oksitosin, hormon kasih sayang, memperkuat daya tahan tubuh, dan memperpanjang harapan hidup. Tapi sayangnya, kehidupan modern sering menjebak kita dalam rutinitas individual, sarapan sendiri, jalan tanpa menyapa, sibuk dengan layar, tapi lupa manusia di sekitar. Padahal, satu senyuman, satu kalimat ringan, "Selamat pagi ya," bisa menjadi sumber energi yang tidak terlihat, tapi terasa sepanjang hari. Dan bagi para centenarian, kebiasaan ini bukan disengaja. Itu sudah jadi bagian dari budaya hidup mereka. Jadi, mulai hari ini, cobalah angkat kepala dari layar, sapa orang rumah, kirim pesan pagi ke orang terdekat, atau ajak diri sendiri keluar rumah sebentar hanya untuk mengatakan, "Pagi, Pak." "Selamat pagi, Bu." Karena seringkali, umur panjang tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tapi juga oleh siapa yang kita temui. Interaksi sosial ringan. Obrolan pagi yang menyehatkan jiwa. Kalau kita bicara tentang umur panjang, mungkin yang terlintas di kepala adalah makanan sehat, olahraga, atau istirahat cukup. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Hubungan sosial. Di antara orang-orang tertua di dunia, pagi hari tidak hanya soal tubuh, tapi juga soal koneksi. Mereka memulai harinya dengan bertegur sapa, berbincang ringan, atau sekadar menyapa tetangga yang lewat. Di Sardinia, para lansia rutin minum kopi pagi bersama komunitas kecil, membahas cuaca, kebun, atau anak cucu. Di Okinawa, mereka memiliki sistem moai, kelompok persahabatan yang saling mendukung sejak muda hingga tua. Setiap pagi, mereka berbagi cerita, tawa, dan perhatian.
Hal yang terlihat sepele, tapi dampaknya luar biasa. Karena manusia bukan hanya makhluk fisik, kita juga makhluk sosial. Dan jiwa yang disapa akan merasa hidup lebih lama. Sains pun mendukung ini. Interaksi sosial ringan di pagi hari dapat menurunkan risiko depresi, meningkatkan hormon oksitosin, hormon kasih sayang, memperkuat daya tahan tubuh, dan memperpanjang harapan hidup. Tapi sayangnya, kehidupan modern sering menjebak kita dalam rutinitas individual. Sarapan sendiri, jalan tanpa menyapa, sibuk dengan layar, tapi lupa manusia di sekitar. Padahal, satu senyuman, satu kalimat ringan, "Selamat pagi ya," bisa menjadi sumber energi yang tidak terlihat, tapi terasa sepanjang hari. Dan bagi para centenarian, kebiasaan ini bukan disengaja. Itu sudah jadi bagian dari budaya hidup mereka. Jadi, mulai hari ini, cobalah angkat kepala dari layar, sapa orang rumah, kirim pesan pagi ke orang terdekat, atau ajak diri sendiri keluar rumah sebentar hanya untuk mengatakan, "Pagi, Pak." "Selamat pagi, Bu." Karena seringkali, umur panjang tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tapi juga oleh siapa yang kita temui. Rutinitas spiritual menyambungkan pagi dengan makna hidup. Di dunia yang serba cepat dan sibuk, pagi seringkali hanya jadi jembatan menuju pekerjaan. Bangun, mandi, sarapan, jalan. Semuanya dijalani nyaris otomatis, tanpa sempat berhenti dan bertanya, "Untuk apa aku menjalani semua ini?" Tapi tidak begitu dengan mereka yang hidup hingga usia 90, 100 tahun, bahkan lebih. Setiap pagi bagi mereka bukan hanya rutinitas, tapi ritual. Dan di dalam ritual itu, selalu ada satu ruang khusus yang bernama spiritualitas. Bukan harus agama tertentu, tapi sebuah momen untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Di Loma Linda, para lansia memulai hari dengan doa pribadi. Di Ikaria, mereka membaca kitab suci sambil duduk di bawah pohon zaitun. Di Okinawa, mereka mengucapkan mantra penghormatan kepada leluhur sambil menatap langit pagi. Semua dilakukan dengan khidmat, tanpa tergesa-gesa, tanpa tuntutan. Kenapa ini penting? Karena spiritualitas di pagi hari memberi makna, dan makna memberi arah. Dan arah itulah yang membuat hidup terasa layak dijalani, bahkan di usia senja. Penelitian di bidang psikologi positif menyebut bahwa orang yang memiliki spiritualitas atau rasa tujuan hidup yang kuat, lebih tahan terhadap stres, jarang mengalami depresi, dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, karena tubuh yang sehat tanpa arah hanyalah mesin. Tapi tubuh yang sehat dengan jiwa yang terhubung, itulah manusia utuh. Jadi, bagaimana dengan kamu? Kamu tak harus berdoa lama, tak perlu ritual rumit, tapi luangkan waktu sejenak, entah untuk bersyukur, membaca ayat, merenung, atau hanya duduk diam sambil bertanya dalam hati, "Apa makna hari ini untukku?" Karena setiap pagi adalah awal baru. Dan bagi mereka yang panjang umur, pagi bukan hanya awal hari, tapi awal hidup yang lebih dalam. Dengan ini, kita telah menyelesaikan 7 kebiasaan utama yang dilakukan oleh orang-orang tertua dan tersehat di dunia setiap pagi. Mulai segmen berikutnya, kita akan masuk ke analisis dan refleksi mendalam. Bagaimana kamu bisa mengadaptasi kebiasaan ini dalam hidupmu sendiri? Transformasi pagi. Mengapa konsistensi lebih penting dari kesempurnaan? Sekarang kamu sudah tahu. Ada 7 kebiasaan pagi yang dilakukan diam-diam oleh orang-orang tertua di dunia. Semuanya sederhana. Tidak butuh alat mahal. Tidak perlu teknologi tinggi. Tapi satu pertanyaan besar muncul. Bagaimana cara kita mulai menerapkannya tanpa merasa kewalahan? Dan jawabannya mungkin mengejutkan. Jangan mulai dengan sempurna. Mulailah dengan konsisten. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan saat mencoba rutinitas baru adalah terlalu idealis. Kita ingin semua langsung berubah, langsung sempurna, langsung terasa efeknya. Padahal para centenarian itu tidak pernah mengejar kesempurnaan, mereka mengejar kebiasaan. Mereka memilih melakukan hal kecil setiap hari tanpa putus, itu saja. Misalnya kamu belum terbiasa bangun pagi, lalu bersyukur. Tak masalah, mulailah dengan mengucap terima kasih dalam hati, walau sambil masih mengantuk. Belum bisa jalan pagi? Cukup buka jendela dan hirup udara segar selama 2 menit. Tidak sempat sarapan sehat? Ganti 1 item saja. Buah segar alih-alih makanan berminyak. Ingat, bukan soal seberapa besar kamu melangkah, tapi apakah kamu melangkah hari ini. Tubuh dan pikiran manusia dibentuk oleh pengulangan, bukan niat besar sesaat. Dan umur panjang bukan dicapai lewat keputusan besar,
tapi lewat kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Jadi, jangan tunggu hari sempurna, jangan tunggu mood bagus, mulailah dari pagi esok dengan satu langkah kecil. Karena langkah kecil itu, kalau dilakukan setiap hari, bisa membawamu jauh lebih dari yang kamu kira. Adaptasi modern, menerapkan rutinitas pagi di tengah kesibukan zaman sekarang. Mungkin kamu berpikir, oke, semua rutinitas ini memang bagus, tapi realitanya aku hidup di kota. Bangun sudah terlambat, kerjaan menunggu, anak harus diurus. Gimana bisa jalan pagi seperti orang-orang di desa? Dan kamu tidak salah. Zaman sekarang memang berbeda. Ritme hidup kita lebih cepat, lebih padat, dan seringkali penuh tekanan. Tapi justru karena itulah, rutinitas pagi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kita tidak butuh pagi yang panjang. Kita hanya butuh pagi yang penuh kesadaran. Kuncinya adalah adaptasi. Kamu bisa menyesuaikan 7 kebiasaan tadi dengan gaya hidupmu sendiri, tanpa harus menyalin mentah-mentah. Misalnya, syukur bisa kamu lakukan sambil mencuci muka, sinar matahari bisa didapat dengan berjalan ke halte atau membuka jendela kamar. Minum air putih bisa kamu siapkan di botol sebelum tidur, lalu langsung minum saat bangun. Gerakan ringan, cukup 3 menit peregangan di samping tempat tidur. Sarapan sehat, mungkin cuma 1 buah apel yang kamu bawa ke perjalanan. Momen hening, cukup matikan notifikasi 5 menit sebelum berangkat. Interaksi sosial, kirim pesan positif ke orang terdekat. Dan spiritualitas bisa dalam bentuk doa singkat, bahkan dalam hati. Pagi bukan soal jam berapa kamu bangun, tapi bagaimana kamu memaknai setiap detik saat kamu terjaga. Kita tidak harus hidup seperti di pedesaan Yunani untuk punya umur panjang. Kita hanya perlu membawa prinsip-prinsip itu ke dalam kehidupan modern kita dengan cara yang sesuai kapasitas masing-masing. Ingat, rutinitas sehat bukan untuk membuat hidupmu lebih rumit, justru sebaliknya, untuk membuat hidupmu lebih utuh. Kunci tersembunyi, rutinitas pagi bukan sekadar kebiasaan, tapi cermin pola hidup. Di permukaan, rutinitas pagi terlihat seperti sekumpulan aktivitas biasa, bangun, minum air, jalan kaki, sarapan. Tapi kalau kita gali lebih dalam, rutinitas pagi sebenarnya adalah cerminan dari cara hidup seseorang. Coba lihat kebiasaan seseorang di pagi hari, dan kamu bisa menebak banyak hal. Apakah dia menghargai tubuhnya? Apakah dia punya waktu untuk berpikir? Apakah dia hidup dalam kesadaran atau sekadar bertahan dari hari ke hari? Dan menariknya, pada orang-orang yang hidup panjang, pola pagi mereka bukan sekadar rutinitas. Itu adalah bentuk perawatan diri yang alami, konsisten, dan menyatu dengan gaya hidup. Mereka tidak membagi waktu menjadi waktu untuk kesehatan dan waktu untuk produktivitas. Bagi mereka, setiap waktu adalah waktu untuk merawat diri. Mereka tidak melihat pagi sebagai beban, tapi sebagai ladang untuk menyemai ketenangan, makna, dan keseimbangan. Bandingkan dengan kebanyakan dari kita. Kita sering merasa waktu pagi adalah zona tempur, tempat berkejaran dengan waktu, berebut ruang, dan penuh kecemasan. Padahal pagi, jika dirawat, bisa menjadi sumber energi dan ketenangan yang mengalir ke seluruh hari kita. Dan yang paling penting, pagi adalah satu-satunya momen yang masih bisa kita kendalikan sepenuhnya. Malam bisa berantakan karena kerjaan, siang bisa sibuk karena jadwal. Tapi pagi masih murni, masih bisa kita atur. Jadi kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu, jangan mulai dari hal besar. Mulailah dari hal kecil, dan tak ada yang lebih kecil, tapi lebih kuat dari bagaimana kamu membuka hari. Membangun rutinitas pagi versi dirimu sendiri. Panduan praktis dan reflektif. Setelah mendengar semua ini, kamu mungkin bertanya, kalau begitu, bagaimana caraku memulai? Rutinitas seperti apa yang cocok untuk aku? Pertanyaan itu penting, karena yang kita cari bukan rutinitas orang lain, tapi versi terbaik dari pagi milikmu sendiri. Ingat, bukan semua orang harus jalan pagi seperti di Okinawa. Tidak semua orang cocok sarapan ala Ikaria. Yang kamu butuhkan adalah rutinitas yang sejalan dengan kehidupanmu dan mudah kamu ulangi. Mari kita mulai dengan langkah sederhana. Ambil selembar kertas atau buka catatan di ponsel, lalu tulis 3 hal. Apa satu hal kecil yang membuat pagimu terasa lebih baik? Apa satu kebiasaan buruk yang ingin kamu kurangi di pagi hari?
Apa satu kebiasaan baik dari orang-orang tadi yang paling mudah kamu terapkan? Misalnya, kamu merasa tenang setelah menyiram tanaman? Jadikan itu bagian dari pagimu. Kamu sadar sering langsung buka HP? Coba tunda 10 menit saja besok pagi. Tertarik minum air putih begitu bangun? Siapkan botol di meja samping tempat tidur mulai malam ini. Bangun rutinitas dari yang kamu punya, bukan dari yang kamu lihat di media sosial. Dan yang paling penting, beri ruang untuk berubah. Pagi bukan tentang kesempurnaan. Kadang kamu bangun telat, kadang kamu lelah. Itu wajar. Tapi jika kamu sudah punya ritual kecil yang menyambutmu setiap pagi, walau hanya 1-2 menit, maka kamu sudah selangkah lebih dekat pada hidup yang lebih sadar, lebih sehat, dan lebih utuh. Karena rutinitas yang baik bukan yang terlihat keren, tapi yang mampu kamu lakukan dengan tulus, hari demi hari. Dan ingat, pagi milikmu, hidupmu pun begitu. Jadi bangunlah pagi yang kamu sendiri banggakan. Efek psikologis. Bagaimana pagi yang teratur membentuk jiwa yang tangguh? Selama ini kita mengira rutinitas pagi hanya penting untuk tubuh. Padahal kenyataannya, pagi yang teratur adalah pondasi bagi pikiran yang kuat dan jiwa yang tahan banting. Coba renungkan ini. Saat kamu membuka hari dengan damai, dengan langkah kecil yang kamu pilih sendiri, kamu sedang memberi pesan kepada otakmu, aku punya kendali, aku sadar, aku hadir dalam hidupku. Dan itu sangat penting, terutama di tengah dunia modern yang penuh tekanan. Rutinitas pagi yang stabil mampu menciptakan rasa aman psikologis karena tubuh dan pikiran tahu apa yang akan dihadapi. Penelitian dari Harvard menyebut bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat mengurangi gejala kecemasan dan stres kronis, bahkan membantu meminimalkan gejala depresi ringan. Mengapa? Karena ketika kita terbiasa memulai hari dengan ritme yang kita atur sendiri, kita tidak langsung diserang oleh dunia luar. Kita punya waktu untuk bernapas, menata pikiran, dan menyusun emosional baseline sebelum menghadapi tantangan harian. Orang-orang tertua dan tersehat di dunia bukan hanya panjang umur karena jasmani mereka kuat, tapi karena jiwa mereka tangguh. Mereka tidak mudah panik, tidak reaktif terhadap hal kecil. Dan itu bukan karena mereka dilahirkan seperti itu, tapi karena mereka melatihnya setiap pagi, dengan duduk diam dan bernapas, dengan menulis jurnal singkat atau bersyukur, dengan menikmati makanan secara perlahan, bukan terburu-buru. Semua itu terlihat sederhana, tapi ternyata menyusun kekuatan batin hari demi hari. Jadi, kalau kamu sering merasa cemas, mudah meledak, atau kehilangan arah, jangan langsung menyalahkan hari yang berat. Coba periksa. Bagaimana kamu memulai pagi tadi? Mungkin jawabannya ada di sana. Kekuatan kecil yang diabaikan. Mengapa detail pagi menentukan sisa hari? Kita sering terobsesi dengan perubahan besar, pola makan ketat, jadwal olahraga keras, atau target ambisius. Tapi, tahukah kamu, dalam hidup orang-orang tertua dan paling sehat di dunia, yang justru paling kuat adalah hal-hal kecil yang mereka lakukan setiap pagi. Ya, kecil, tapi dilakukan berulang-ulang, seperti tersenyum saat bangun tidur, minum air sebelum menyapa siapapun, mengucap syukur meski tanpa suara, berjalan pelan sambil melihat langit pagi. Apa yang terlihat remeh di mata kita justru menjadi kunci panjang umur mereka. Karena tubuh dan pikiran manusia sangat responsif terhadap ritual kecil yang bersifat konsisten. Ritual kecil itu seperti tombol reset, mengatur ulang stres, pikiran negatif, dan kebisingan mental sejak awal hari. Tapi karena kecil dan sederhana, kita sering mengabaikannya. Kita mencari hal yang dramatis, instan, atau luar biasa, padahal kekuatan sejati justru ada pada detail-detail kecil yang terabaikan. Coba bayangkan, kalau setiap pagi kamu memulai hari dengan sadar, hening, minum air, bergerak, dan bersyukur. Apa dampaknya kalau itu dilakukan bukan sekali, tapi selama 10 tahun ke depan? Jawabannya bukan sekadar lebih sehat, tapi juga lebih tangguh dalam menghadapi masalah, lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih mampu mencintai hidup yang sederhana. Orang-orang yang mencapai usia 100 tahun bukan karena punya hidup tanpa masalah, tapi karena mereka kuat menghadapi hidup yang penuh masalah, dimulai dari pagi yang tertata. Jadi mulai sekarang, perhatikan yang kecil. Karena dalam dunia nyata, bukan hal besar yang mengubah hidupmu, tapi hal kecil yang kamu ulang terus-menerus.
menginspirasi orang di sekitar. Bagaimana rutinitas pagi bisa menular dan membangun kesehatan bersama. Satu hal yang jarang dibicarakan tentang rutinitas pagi adalah efeknya pada orang lain. Kita sering berpikir bahwa kebiasaan pagi itu hanya soal pribadi, tentang kesehatan diri sendiri, kebugaran, dan ketenangan. Tapi sebenarnya, rutinitas pagi itu menular. Apa yang kamu lakukan di pagi hari bisa menjadi cermin, contoh, bahkan sumber inspirasi bagi keluarga, pasangan, anak, dan lingkunganmu. Pernahkah kamu memperhatikan suasana rumah saat seseorang bangun dengan emosi buruk? Seluruh pagi bisa terasa kacau. Suasana makan pagi tegang, semua terburu-buru, dan energi negatif itu terbawa hingga malam. Sebaliknya, ketika seseorang membuka pagi dengan tenang, menyapa dengan senyum, berjalan pelan, atau bahkan hanya membuatkan segelas air hangat, itu bisa mengubah ritme satu rumah. Di banyak komunitas centenarian, rutinitas pagi bukan aktivitas individu saja, tapi ritual sosial kecil. Nenek yang menyeduh teh untuk cucunya, kakek yang duduk bersama tetangga membaca koran pagi. Suami istri yang berdoa bersama sebelum membuka hari. Pagi yang sehat diciptakan bersama, bukan dijalani sendiri. Dan jika kamu berhasil menjaga rutinitasmu sendiri, perlahan, kamu akan menjadi pusat energi positif bagi orang-orang di sekitarmu. Bukan dengan ceramah, tapi dengan keteladanan. Anak akan meniru, pasangan akan mulai bertanya, teman akan penasaran. Dan tanpa sadar, kamu menjadi bagian dari lingkaran penyembuhan kecil di dunia yang terlalu sibuk untuk berhenti sejenak. Jadi jangan remehkan kekuatanmu. Satu pagi tenang bisa menyebar seperti riak air dan membuat hidup orang lain ikut berubah. Saat rutinitas terganggu, menghadapi pagi yang gagal tanpa menyerah. Mari jujur, sejenak, tidak semua pagi berjalan sesuai rencana. Ada hari-hari ketika kamu bangun kesiangan. Ada pagi yang diawali dengan kabar buruk. Ada waktu ketika rutinitas yang kamu bangun hancur begitu saja karena satu hal tak terduga. Dan saat itu terjadi, kita sering merasa gagal. Seolah seluruh progres yang dibangun jadi sia-sia. Padahal sebenarnya tidak. Karena umur panjang tidak dibangun dari pagi yang sempurna, tapi dari kebiasaan untuk kembali setiap kali kita jatuh. Orang-orang tertua dan tersehat di dunia juga menghadapi hari buruk. Mereka juga pernah bangun terlambat, sakit, atau kehilangan orang tercinta. Tapi yang membuat mereka berbeda adalah cara mereka menyikapi itu semua. Mereka tidak menyalahkan diri sendiri. Mereka tidak berkata, percuma, lalu menyerah. Sebaliknya, mereka berkata, hari ini sulit, tapi besok aku akan mulai lagi. Satu kesalahan tidak harus merusak seluruh sistem, satu pagi yang gagal tidak harus membuatmu kehilangan arah. Justru dari situ, kamu belajar fleksibilitas dan kebaikan pada diri sendiri. Karena rutinitas yang bertahan bukan yang keras dan kaku, tapi yang elastis dan penuh pengertian. Jadi saat kamu merasa gagal, tarik napas, terima pagi itu sebagaimana adanya. Lalu ingat satu hal penting, kamu tidak memulai dari nol. Kamu hanya melanjutkan dari tempat terakhir kamu berhenti. Pagi yang baik bukan tentang selalu benar, tapi tentang kemauan untuk kembali. Meski pelan, meski terlambat, meski tidak sempurna. Hasil dari konsistensi saat pagi menjadi investasi umur panjang. Bayangkan ini, kamu menjalani hari demi hari dengan satu kebiasaan kecil, bangun dengan syukur, minum air, bergerak ringan, berjemur, sarapan alami, duduk hening, menyapa orang terdekat. Bukan hal besar, tidak viral, tidak dramatis, tapi kamu lakukan setiap hari. Tidak selalu sempurna, tapi kamu hadir. Kamu sadar, kamu setia. 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu. Dan tanpa kamu sadari, tubuhmu jadi lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, emosimu lebih stabil. Kamu tidak cepat marah, tidak gampang jatuh, tidak mudah lelah. Karena kamu telah membangun kekuatan bukan dalam sekali gebrakan, tapi dalam puluhan pagi yang sederhana. Inilah yang dilakukan para centenarian itu. Mereka tidak sadar sedang menciptakan umur panjang. Mereka hanya hidup dengan ritme yang selaras dengan tubuh dan alam. Dan hasilnya?
Mereka masih berjalan di usia 90, masih tertawa di usia 95, masih merawat tanaman di usia 100, dan yang paling luar biasa, mereka masih bersyukur setiap pagi meski rambut telah memutih. Bagi mereka, pagi bukan rutinitas, tapi warisan. Warisan pada tubuh, pikiran, dan bahkan generasi berikutnya. Jadi jika hari ini kamu merasa perubahanmu kecil, ingatlah ini, air yang menetes setiap hari bisa membelah batu. Dan pagi yang dijalani dengan cinta bisa membentuk umur panjang, satu hari dalam satu waktu. Hasil dari konsistensi saat pagi menjadi investasi umur panjang. Bayangkan ini, kamu menjalani hari demi hari dengan satu kebiasaan kecil, bangun dengan syukur, minum air, bergerak ringan, berjemur, sarapan alami, duduk hening, menyapa orang terdekat, bukan hal besar, tidak viral, tidak dramatis, tapi kamu lakukan setiap hari. Tidak selalu sempurna, tapi kamu hadir. Kamu sadar, kamu setia. 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, dan tanpa kamu sadari, tubuhmu jadi lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, emosimu lebih stabil. Kamu tidak cepat marah, tidak gampang jatuh, tidak mudah lelah, karena kamu telah membangun kekuatan bukan dalam sekali gebrakan, tapi dalam puluhan pagi yang sederhana. Inilah yang dilakukan para centenarian itu. Mereka tidak sadar sedang menciptakan umur panjang. Mereka hanya hidup dengan ritme yang selaras dengan tubuh dan alam. Dan hasilnya, mereka masih berjalan di usia 90, masih tertawa di usia 95, masih merawat tanaman di usia 100, dan yang paling luar biasa, mereka masih bersyukur setiap pagi meski rambut telah memutih. Bagi mereka, pagi bukan rutinitas, tapi warisan. Warisan pada tubuh, pikiran, dan bahkan generasi berikutnya. Jadi jika hari ini kamu merasa perubahanmu kecil, ingatlah ini, air yang menetes setiap hari bisa membelah batu. Dan pagi yang dijalani dengan cinta bisa membentuk umur panjang, satu hari dalam satu waktu. Hasil dari konsistensi saat pagi menjadi investasi umur panjang. Bayangkan ini, kamu menjalani hari demi hari dengan satu kebiasaan kecil, bangun dengan syukur, minum air, bergerak ringan, berjemur, sarapan alami, duduk hening, menyapa orang terdekat, bukan hal besar, tidak viral, tidak dramatis, tapi kamu lakukan setiap hari. Tidak selalu sempurna, tapi kamu hadir. Kamu sadar, kamu setia. 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, dan tanpa kamu sadari, tubuhmu jadi lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, emosimu lebih stabil. Kamu tidak cepat marah, tidak gampang jatuh, tidak mudah lelah, karena kamu telah membangun kekuatan bukan dalam sekali gebrakan, tapi dalam puluhan pagi yang sederhana. Inilah yang dilakukan para centenarian itu. Mereka tidak sadar sedang menciptakan umur panjang. Mereka hanya hidup dengan ritme yang selaras dengan tubuh dan alam. Dan hasilnya, mereka masih berjalan di usia 90, masih tertawa di usia 95, masih merawat tanaman di usia 100, dan yang paling luar biasa, mereka masih bersyukur setiap pagi meski rambut telah memutih. Bagi mereka, pagi bukan rutinitas, tapi warisan. Warisan pada tubuh, pikiran, dan bahkan generasi berikutnya. Jadi jika hari ini kamu merasa perubahanmu kecil, ingatlah ini, air yang menetes setiap hari bisa membelah batu. Dan pagi yang dijalani dengan cinta bisa membentuk umur panjang, satu hari dalam satu waktu. Pagi yang sadar, hidup yang bermakna. Kita telah menelusuri satu demi satu rutinitas pagi orang-orang tertua di dunia. Dari syukur sederhana hingga gerakan ringan. Dari secangkir air putih hingga momen hening yang mendalam. Dan kini kamu tahu, panjang umur bukanlah keberuntungan semata, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang dijalani dengan penuh kesadaran setiap hari. Kita hidup di era yang serba cepat, serba instan. Tapi justru karena itulah, kita semakin butuh ritme yang pelan dan penuh makna. Pagi adalah kesempatan terakhir kita untuk memulai hari dengan jernih sebelum dunia mengambil perhatian kita sepenuhnya. Jadi, mari perlambat langkah, berhenti sejenak, tutup mata,
Tarik napas dan tanyakan pada diri sendiri, pagi seperti apa yang ingin aku wariskan pada hidupku dan pada orang-orang yang kucintai? Karena sesungguhnya kamu tidak perlu menjadi orang kaya, tidak harus tinggal di desa terpencil, tidak harus punya banyak waktu. Kamu hanya perlu satu hal, niat untuk memulai. Mulailah dengan satu kebiasaan esok pagi, lakukan dengan tenang, dengan tulus, dan dengan cinta. Lalu biarkan waktu dan konsistensi bekerja dalam diam. Karena pada akhirnya, pagi yang sadar akan melahirkan hidup yang bermakna. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bukan hanya kamu dengar, tapi kamu rasakan. Dan semoga esok pagi jadi awal dari hidup baru yang lebih utuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap sehat, tetap tenang, dan selamat menjalani pagi yang indah.